Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan sedikit yang tersisa dari kajian pekan sebelumnya untuk kita masih terus menghimbau ahli sunnah, menghimbau salafiyin terkhusus di Indonesia agar mereka segera mau sadar dan berbenah serta meninggalkan tingkah laku dan tindak tanduk serta metode-metode asatidzah jumhur dalam fitnah ini. Alhamdulillah kita barusan selesai mendengar kajian dari Al-Ustadz Abul Harith hafizahullah ta'ala, bagaimana beliau panjang lebar menyampaikan pembahasan terkait kejujuran dalam menjalankan bimbingan ulama, kejujuran untuk kemudian berbuat dan beramal, yang insyaallah banyak dari salafin barusan telah mendengar, dan bagaimana kita bisa mengetahui betapa miris, betapa menyedihkan apa yang sudah diperbuat oleh asatidzah dari sekian kedustaan, dari sekian talbis, bagaimana asatidzah entah sadar atau tidak telah menipu umat, entah dengan menyembunyikan wasaya ulama di bulan Rajab 14 atau Februari 2021 sampai sekarang belum disebarkan, ataupun terkait dengan sautiyah atau audio Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. Sekali lagi sadarlah wahai ahlus sunnah, tinggalkan apa yang dilakukan oleh asatidzah jumhur pada fitnah ini. Jangan diikuti cara-cara mereka, jangan bertaklid kepada asatidzah jumhur setelah kita mengetahui bagaimana hakikat sebenarnya dari fitnah ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang juga cukup miris, apa yang disebutkan oleh Ustadz Afifuddin dalam rangkaian nasihat beliau yang beliau beri judul dengan An-Nasaih Al-Musalsalah Al-Muhimmah Litullabil Haq wa Sunnah Indal Fitani Al-Mudlahimmah. Nasihat, rangkaian nasihat yang penting untuk para pencari al-haq, untuk para penuntut sunnah, pencari sunnah ketika terjadi fitnah-fitnah yang gelap gulita, yang dimana nasihat ini, nasihat atau rangkaian nasihat ini, sebagaimana yang beliau sebutkan sendiri, bahwa rangkaian nasihat ini kal qawaid wad dawabit, bagaikan kedudukannya itu posisinya seperti kaidah dan ketentuan-ketentuan ketika terjadi fitnah. Namun sangat disayangkan
Isi dari rangkaian nasihat ini pada sebagiannya sungguh sangat menyedihkan. Di antaranya kita lanjutkan pertemuan sebelumnya, bagaimana beliau yaitu Ustaz Afifuddin tidak teliti dan tidak cermat dalam menukilkan kalam ulama. Pada rangkaian nasihat beliau yang ke-31, kalau dalam judul bahasa Arabnya atau dalam bahasa Arabnya beliau tulis silsilatu nasihati litullabi. Nah, al-wahid wa thalathun atau al-awwal wa thalathun, rangkaian nasihatku untuk para santriku yang ke-31. Rangkaian nasihatku. Jadi ini Ustaz Afifuddin ini membuat sekian nasihat kepada para santrinya. Judulnya yaitu dalam rangkaian nasihat yang ke-31 ini, Na'udzubillahi minal jubni. Kita berlindung kepada Allah dari sifat pengecut atau penakut. Kemudian Ustaz Afifuddin mengatakan, qala al-allamah Rabi' Ibnu Hadi al-Madkhali hafizahullah, wallahi inni la'alamu rijalan ya'lamuna anna fulanan hadha mukhti' wa yattabi'unahu ala akhta'ihi laisa bimuqallidin wa innama hadha jaban. Sampai selesai apa yang beliau tulis dan beliau katakan ini adalah ucapan dari Syekh Rabi'. Jadi rangkaian nasihat yang pada nomor 31 ini beliau mengatakan, berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, demi Allah sesungguhnya aku mengetahui orang-orang, sekian orang, di mana mereka tersebut mengetahui bahwa fulan ini ternyata salah, tapi masih saja mengikutinya di atas kesalahan fulan tersebut. Bukan karena dengan sebab bertaklid, namun hakikatnya yang demikian ini karena dia adalah seorang yang pengecut atau penakut. Sampai terus pada rangkaian nasihat yang ke-31 ini selesai dinukilkan, kemudian beliau menyebutkan sumbernya Majmu'ul Fatawa wal Kutub jilid 13 halaman 17. Nah, yang benar ini jilid 13 halaman 71. Tampaknya ada tertukar nomor. Sehingga dari sini pun kita bisa mengetahui sebetulnya rangkaian nasihat yang sudah disebar ini tampaknya terburu-buru untuk disebar tanpa diteliti lagi, tanpa dipastikan lagi. Bukan hanya penomorannya juga, namun isinya. Kalau kita merujuk dari Majmu'ul Fatawa wal Kutub wal Rasail milik Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah pada jilid 13, kita akan temui ucapan ini, wallahi inni la'alamu rijalan ya'lamuna anna fulan hadha mukhti'. Ucapan ini hakikatnya bukan ucapan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ini merupakan ucapan Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Mubtadi'
ad-dhal yang dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala. Nah, tanpa sadar, nah ini akibat terburu-buru, tidak mau memastikan lebih dalam dan lebih teliti. Hakikat sebenarnya Syekh Rabi' dalam jilid yang ke-13 itu memang isinya secara umum membantah Abul Hasan Al-Ma'ribi. Mimbabil insaf, dalam rangka kita pun juga sportif. Di sini saya katakan bahwa saya pribadi dan beberapa asatidzah yang lainnya di beberapa channel pula terjatuh dalam kesalahan yang sama. Waktu itu kita menukilkan ucapan ini dan kita menisbatkannya kepada Syekh Rabi'. Nah, alhamdulillah ada beberapa pihak yang mengingatkan, memberi tanbih dan mengingatkan bahwa ternyata ini bukan ucapan Syekh Rabi', ini ucapan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Nah, kenapa bisa terjadi yang demikian? Termasuk yang di mana Ustaz Afif sekarang terjerumus dalam kesalahan tersebut, karena Syekh Rabi' dalam jilid 13 itu memang secara umum menukilkan banyak ucapan Abul Hasan, dan ucapan ini dimulainya, ucapan Abul Hasan ini dimulainya pada halaman 62. Halaman 62 pada jilid 13 terus dinukil oleh Syekh Rabi' sampai sekitar halaman 74 atau 73. Sehingga orang yang membuka langsung di tengah-tengah halaman tersebut antara 62 sampai 74, misalnya dibuka halaman 71, mengiranya ini ucapan Syekh Rabi'. Nah, mengiranya ini ucapan Syekh Rabi'. Padahal hakikatnya ini ucapan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Namun alhamdulillah taufik dari Allah semata, kita ketika itu langsung menyampaikan secara terbuka di channel kita kalimat rujuk dan juga penarikan artikel serta postingan dari apa yang dinisbatkan kepada Syekh Rabi' yang hakikatnya itu merupakan kalam dari Abul Hasan. Kita sudah lakukan, kita sudah rujuk, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat atas kesalahan ini, dan kita sudah cabut postingan kita. Adapun Ustaz Afifuddin sampai detik ini tidak ada sama sekali rujuk ataupun taubat. Mudah-mudahan hal ini sampai kepada Ustaz Afifuddin untuk kemudian mau bertaubat, rujuk dari kesalahan ini dan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kami sama sekali dan beberapa saja yang lainnya sama sekali tidak menjadikan artikel atau tulisan tersebut sebagai kaidah dalam fitnah. Berbeda dengan Ustaz Afifuddin. Nasihat ini, akhirnya ucapan Abul Hasan ini yang disebutkan di sini merupakan ucapannya Syekh Rabi', dijadikan bagaikan ini kaidah yang sudah sepatutnya seorang muslim untuk memperhatikan ketika terjadi fitnah yang gelap gulita. Kita tidak sampai kepada hal itu. Nah, karena kita sadar kapasitas kita, kalau ingin membuat kaidah itu kapasitasnya ulama. Di sini Ustaz Afifuddin coba lihat, begitu beraninya, begitu lancangnya tanpa mau meneliti terlebih dahulu untuk kemudian menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang
bagaikan kaidah dalam fitnah. Jadi kedudukannya seperti kaidah rangkaian nasihat beliau ini. Wah, subhanallah salah. Coba lihat, sudah menjadikan sesuatu ini seperti kaidah. Kalau kaidah itu kan dasar, pondasi dalam fitnah. Ini permasalahan besar. Begitu beraninya beliau tanpa mau meneliti, tanpa mau memastikan. Namanya kaidah itu dibuat oleh para ulama. Itu butuh istiqra, butuh tatabbu, butuh kemudian melihat dari segala sisinya. Yaitu mempelajari, meneliti, memastikan. Ternyata ini ucapannya Abul Hasan. Sama Ustaz Afifuddin dijadikan bagaikan kaidah dalam fitnah. Luar biasa. Nah, maka nasihat ana kepada siapapun, termasuk Ustaz Afifuddin, jangan lancang pada sesuatu yang bukan kapasitasnya. Kalau ingin menulis, bagus. Tapi sesuatu yang memang bukan kapasitasnya, silakan dia sampaikan dulu, tunjukkan dulu kepada ulama untuk dikoreksi. Nah, disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Siapa sih sebetulnya orang yang berhak untuk membuat kaidah-kaidah itu? Beliau Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala dalam muhadarahnya yang berjudul Qawaidul Qawaid menyebutkan, idza ta'ammalta hadza famanil ladzi qa'ada hadhil qawaid wa manil ladzi yuqa'id wa manil ladzi yahiqqu lahu an yutabbiqul qawaid. Apabila engkau memperhatikan ini, maka siapa yang membuat kaidah-kaidah ini, meletakkan kaidah-kaidah ini? Siapa yang berhak untuk menerapkan kaidah-kaidah ini? Maka disebutkan kemudian oleh beliau hafizahullah, alladzi yuqbal taq'iduhu ahlul ilmi, yang bisa diterima peletakan kaidah-kaidahnya itu adalah ahlul ilmi, yaitu para ulama. Fa idza kanat taq'idu fil aqidah yadhkur usulan wa qawaida yajra'u ilaiha fi abwabil i'tiqad fala budda an yakuna dzalika at-taq'id min alimin bil aqidah, alim bidaqaiki aqwalis salaf, alim bil aqwal al mukhalifah bi aqwalis salaf. Coba kita lihat. Nah, yang diterima peletakan kaidah-kaidahnya itu hanya ahli ilm, para ulama. Apabila membuat kaidah misalnya dalam akidah, dia menyebutkan usul, menyebutkan kaidah-kaidah. Yang kemudian setelah itu dia mulai masukkan satu persatu ke dalam bab i'tiqad. Maka yang demikian membuat kaidah ini harus dari seorang yang alim tentang akidah. Orang yang alim, seorang ulama yang paham tentang rincian akwal salaf, ucapan para salaf, seorang ulama yang mengetahui ucapan-ucapan, pendapat-pendapat yang menyelisih pendapatnya para salaf. Nah, kemudian dalam muhadarah ini juga judul Qawaidul Qawaid, beliau Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah juga menyebutkan, qala fattaq'idu la budda an yakuna raji'an ila qauli a'immatis salaf au ila qaulil muhaqqiqin minal a'immah ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim wa man naha nahwahum wa syahida lahu bil imamah fi hadzal bab. At-taq'id, membuat kaidah, meletakkan kaidah, itu harus dikembalikan kepada pernyataannya para immatus salaf. Jangan karena kita tidak teliti akhirnya salah. Ternyata itu bukan ucapannya Syekh Rabi', ternyata ucapannya Hizbi Mubtadi'. Tapi Ustaz Afifuddin sudah terlanjur menjadikan itu bagaikan kaidah dalam fitnah. Nah, istijal, nah ini.
Penyakit istijal ini banyak terjadi dalam fitnah ini. Istijal dalam banyak hal. Dalam menukilkan. Sampai coba lihat. Dalam membuat kaidah. Menjadikan sesuatu itu bagikan kaidah ketika fitnah. Yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Ternyata ucapannya hizbi. Ternyata ucapannya mubtadi'. Dia jadikan ini bagikan kaidah. Luar biasa. Jadi jangan membuat kaidah-kaidah sendiri. Kata Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala di sini sebutkan harus kembali kepada pernyataannya para imamatus salaf, kepada ucapannya al-muhaqqiqin minal a'immah, para ulama yang memang betul-betul teliti, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti Ibnu Qayyim dan yang semisalnya, yang memang sudah keimamannya itu dalam agama itu dipersaksikan. Nah, ini Ustaz Afifuddin istijal. Nah, menjadikan ini bagaikan kaidah luar biasa. Mudah-mudahan sampai hari ini kepada Ustaz Afifuddin untuk kemudian mau rujuk. Ini cabut semua ini kaidah-kaidah ini. Nasihat silsilah nasihat ini. Nah, beberapanya akan datang bersama kita yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya. Pada rangkaian nasihat ini pada silsilah nasihati litulabi. Yang pertama, rangkaian nasihatku untuk para murid-muridku, untuk para santriku yang pertama. Beliau mengatakan, kanal ulama yaqulun hubbudz zuhur, yaqsimudz zuhur. Dahulu para ulama menyebutkan bahwa suka tampil ini bisa mematahkan punggung. Artinya bisa menghancurkan seseorang. Hubbudz zuhur. Ana khawatir membuat silsilah ini, khawatirnya ini bagian dari hubbudz zuhur. Nah, kenapa? Kita lihat pada ucapan Ustaz Afifuddin sendiri. Kata Ustaz Afifuddin, aku katakan, kata Ustaz Afifuddin, hubbudz zuhur asbabuhu katsirah. Suka tampil ini sebabnya banyak. Minha, diantaranya al-awwal ahammuha adamul ikhlas au bi'ibaratin ukhra an-niyatul fasidah. Yang paling utamanya, sebab terbesar penyakit suka tampil ini yaitu tidak adanya keikhlasan. Atau dengan ibarat yang lain, an-niyah al-fasidah. Niatnya rusak, niatnya jelek. Apa sih contohnya ini? Yang pertama disebut orang nggak punya keikhlasan, orang yang niatnya rusak itu apa? An-niyah al-fasidah min hududin nafas au hududin dunyawiyah. Nah, niat yang rusak itu diantaranya yaitu termasuk diantara niat yang rusak hududun nafas. Antum mungkin sudah sering mendengar ini ya, kata-kata hududun nafas dalam fitnah ini. Nah, itu merupakan kesimpulan dan penilaian Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah terhadap tindak tanduk dan perbuatan asatidzah. Fitnah ini dibangun di atas hududun nafas. Kepentingan-kepentingan pribadi. Ya subhanallah, kalau seandainya Ustaz Afifuddin mau konsekuen, jujur, nah tadi, coba ingat, kembali Ana jadi teringat tadi kajiannya Al-Ustaz Abul Harith. Oh coba kalau omongannya ini dengan amalannya sinkron, mau jujur. Niat yang rusak, nggak ada keikhlasan itu diantaranya kenapa?
ada kepentingan-kepentingan min huzudin nafas. Oh ya subhanallah, saya jumhur sendiri, di antaranya Ustaz Afifuddin sendiri, itu dinilai oleh Syekh Abdul Bukhari. Ada huzudun nafas. Berarti niatnya kalau mengikuti bahasanya Ustaz Afifuddin di sini, nggak ada keikhlasan. Niatnya rusak. Dan subhanallah betul ini. Secara aktual, coba lihat fitnah ini. Gara-gara apa? Huzudun nafas. Kalau saja seandainya Ustaz Afifuddin ini menjalankan apa yang dia tulis ini. Nah, untuk kemudian beliau sendiri yang memperhatikan. Kan beliau mengatakan sudah sepatutnya allati yambagi ala kulli muslim umuman wa kullu salafi khususan atau khasatan mura'atuha. Nasihat-nasihatku ini sudah sepatutnya untuk setiap muslim atau setiap salafi memperhatikan nasihat-nasihat ini, karena itu bagaikan kaidah, bagaikan dhawabit ketentuan. Kenapa Ustaz Afifuddin sendiri enggak memperhatikan sendiri? Huzudun nafas seperti itu. Tapi jangan heran. Kenapa? Karena kalau ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang terkenal, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti ini. Bisa ngomong, tapi kemudian amalannya merusak omongannya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian berucap menyampaikan sesuatu apa-apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Kalian berucap apa-apa yang tidak kalian lakukan. Mirip dengan kejadian apa? Nasihat atau arahan Ustadz Muhammad As-Sawit pada sekitar bulan Oktober 2020, yang ini mungkin sudah antum banyak ketahui, antara Supermi dan Aqua. Nah, ringkasnya di situ kan Ustadz Muhammad suruh diam, jangan ada yang berbuat dulu. Padahal beliaunya ketika itu sudah melakukan penyikapan dahulu. Sebelum mengatakan, sebelum bulan Oktober itu beliau sudah memblokir WA-nya Ustadz Alfian ketika ingin Ustadz Alfian, Ustadz Lukman melalui WA-nya Ustadz Alfian ingin bertasabut kepada Ustadz Muhammad. Subhanallah, bulan Oktober bisa-bisanya ngomong seperti itu. Nah, apa enggak khawatir itu hanya manis di bibir? Jangan, tenang dulu, jangan berbuat, jangan. Kita tunggu. Kalau ini belum jelas dalam kardus itu isinya Supermi atau Aqua. Nanti kalau sudah turun, kalau sudah ada kalamnya masyayikh, kalamnya ulama, harus mengalah. Yang salah harus mengalah. Kalau tidak sahibul hawa. Kurang lebih seperti itu ucapan beliau. Kalau tidak sahibul hawa. Nah, ini pertama ucapan Ustadz Muhammad ketika itu ada dua hal yang antara ucapan dan perbuatan ini nggak cocok. Sebelum dan sesudah. Sesudah kajian atau nasihat tersebut ternyata keluar wasaya ulama, ternyata asatidzah tidak menjalankan bimbingan tersebut dalam fitnah ini. Sebelum ucapan Ustadz Muhammad tersebut, Ustadz Muhammad sudah melakukan penyikapan. Tadi contohnya yaitu kepada Ustadz Alfian, memblokir. Nah ini syekhnya Ustadz Afifuddin. Anak katakan syekh karena Ustadz Afifuddin sendiri pada rangkaian nasihatnya yang pertama, yang nomor pertama itu beliau menyebutkan
Bagaimana beliau menyebutkan wa mimma ausani bihi syekhuna wa muallimuna al-ustadz Abu Ibrahim Muhammad Umar As-Sewet hafizahullah akhlis niyatak wa la tatakallam illa bil haq. Nah, jadi Ustaz Muhammad itu syekhnya Ustaz Afifuddin. Katanya di sini dan termasuk yang diwasiatkan oleh syekhuna kepada aku dan pengajar kami yaitu Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Umar As-Sewet hafizahullah, di antara wasiatnya niatkan ikhlasmu dan janganlah engkau berbicara kecuali dengan yang hak. Subhanallah, bagus ini sebetulnya isinya. Bagus, tapi pengamalannya yang nol. Nah, mau ngomong nol potol nanti ada yang tersinggung lagi. Nah, tapi coba lihat antara murid dengan guru, antara syekh dengan muridnya, mirip. Ada kemiripan. Karena memang begitulah. Makanya kita itu disuruh untuk pandai mencari guru. Lihat dulu gurumu itu bagaimana. Sebelum belajar kepada orang, lihat dulu akhlaknya, adabnya bagaimana. Karena memang guru bisa memberi pengaruh kepada muridnya. Ketika sang guru hanya pandai atau manis berbicara di bibir, tapi pengamalannya mengenaskan, ya nggak heran kalau si murid seperti ini juga. Nah, coba lihat. Nasihatnya, niatkan ikhlas. Nah, kalau nggak ikhlas, niatnya, itu tadi bahasa Ustaz Afifuddin yang di atas, niat yang rusak, contohnya hududun nafas. Kemudian, jangan engkau berbicara kecuali bil haq. Ustaz Afifuddin dusta terhadap Ustaz Lukman. Nah, dusta dalam khutbah Jumatnya yang katanya ada bayi sampai meninggal karena dilarang untuk ke rumah sakit dan yang lainnya. Dusta, kejadian di mana itu katanya terjadi, bilang ini fakta terjadi. Kejadian di mana itu Ustaz? Jangan gampang-gampang lisan ini keluar omongan tanpa dipastikan dulu kebenarannya. Nah, Masya Allah nasihatnya bagus. Janganlah engkau berbicara kecuali bil haq. Tapi yang terjadi Ustaz Afifuddin dalam fitnah ini dusta. Katanya Ustaz Lukman Asatidzah tiba-tiba dikejutkan dengan surat Taubat. Lawang pas jalsah Jember 15-16 Agustus Ustaz Lukman sudah berbicara. Siap untuk menutup jendi. Nah, dan asatidzah yang lainnya juga kedustaannya. Tadi sudah Al-Ustadz Abdul Haris, coba sudah antum mendengar sekian kedustaan asatidzah. Na'udzubillah. Nasallallahu salamul afiyah. Nah, jadi di sini katanya Ustaz Afifuddin, niat yang jelek, niat yang rusak itu diantaranya hududun nafas. Ittaqillah ya Ustaz. Bertakwalah kepada Allah wahai Ustaz. Nah, Syekh Abdul Al-Bukhari telah menyimpulkan dan menilai bahwa yang dilakukan oleh antum semuanya ini asal dari jumhur itu hududun nafas. Yang dimana kata Ustaz Afifuddin di sini itu merupakan niat yang rusak, alias apa? Dengan ibarat yang lain, tidak ada keikhlasan. Ittaqillah ya Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian yang berikutnya dari perkara yang menyedihkan juga, silsilah atau rangkaian nasihat beliau kepada para muridnya yang kedua, nomor 2. Nah, kata beliau, al-muslim la yatakallamu illa idza alima anna kalamahu. Seorang muslim itu tidak berbicara kecuali jika dia mengetahui bahwa ucapannya yang pertama, haqqun fi aslihi bi an takuna niyatuhu khalisatan lillahi ta'ala la li ghardin minal aghrab. Seorang muslim tidak berbicara kecuali dia mengetahui bahwa pembicaranya tersebut pertama apa? Haqqun fi aslihi. Memang ucapannya tersebut hak,
benar, pada dasarnya benar. Bagaimana benarnya? Yaitu dengan cara niatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tujuan-tujuan tertentu. Bukan karena hududun nafas ya Ustaz. La haula wa la quwata illa billah. Sadarlah wahai ahlu sunnah. Jangan terlena dengan ucapan manis dari sekian asatidzah, dengan kedustaan-kedustaan mereka. Sadarlah wahai ahlu sunnah. Tinggalkan cara-cara asatidzah ini, jangan diikuti mereka dalam fitnah ini. Kemudian kata beliau yang berikutnya, haqqun fi dzatihi bi an yakuna sabitan bil burhan. Seorang muslim jangan berbicara, tidak boleh berbicara kecuali apabila dia mengetahui bahwa ucapannya itu hak, benar, fi dzatihi. Pada zat ucapannya itu memang benar. Bagaimana itu? Yaitu ucapannya tersebut memang sabit bil burhan. Nah, ucapannya itu memang ada buktinya. Nah, memang benar pernyataannya. Sementara Ustaz Afifuddin ngomongnya luar biasa dustanya. Mengatakan Ustaz Raifi tidak terlibat dalam jendi, tidak jujur taubatnya. Ini mana burhannya ini? Ucapan-ucapan seperti itu. Wallahi betul-betul ini yang seperti ini manis di bibir. Sadarlah wahai ahlu sunnah, jangan tertipu. Nah, Masya Allah sebetulnya ini. Tapi pengamalannya, ini tadi kembali kepada apa yang disebutkan oleh Al-Ustaz Abdul Haris. Jujur. Nah, jangan hanya bisa pandai berbicara, tapi pengamalannya tidak mendukung. Kalau bahasanya channel-channel fitnah, ini apa? Jarkoni atau larkoni. Seperti itu. Yang sering disematkan kepada Ustaz Uqman dan yang bersamanya. Nah terus, asatidzah jumhur bagaimana? Nasallallahu salamul afiyah. Kemudian yang menyedihkan lagi yang berikutnya. Dalam rangkaian nasihat beliau yang nomor 7. Beliau menyebutkan iyyakum wa tahyijal fitan. Hati-hati kalian untuk kemudian mengobarkan api fitnah. Wasatidzah mengobarkan api fitnah. Fitnatut tafriq. Nah, di sini Ustaz Yun memperingatkan hati-hati jangan sampai mengobarkan api fitnah. Seperti itu. Kemudian di situ beliau di antara yang beliau sebutkan wa mimma yanbaghi an yu'lam annal fitnata innama yuhayyijuha sinfan. Termasuk perkara yang patut untuk diketahui bahwa fitnah itu tidaklah dikobarkan kecuali oleh dua golongan. Al-awwalu man qasduhu sayyi yuridu syarr bil muslimin kal kuffar wa dasaisihim wa ahlil bid'ah wa junudihim. Jenis pertama, golongan pertama, tukang pengobar fitnah, kata Ustaz Afifuddin di sini, yaitu orang yang niatnya memang jelek, menginginkan kejelekan bagi kaum muslimin. Seperti orang-orang kafir dan para penyusupnya, dan juga seperti ahlul bidah dan para bala tentaranya. Ini jenis pertama atau golongan pertama. Kemudian kata Ustaz Afifuddin, wasani, golongan yang kedua, asyaddu khataran minal awal. Kita lihat golongan yang kedua yaitu orang yang lebih berbahaya dari golongan yang pertama. Siapa itu? Wa huwa man qasduhu hasanun lakinnahu ghairu faqih rasikhin fil ilm wala hakimin aqil. Golongan yang lebih berbahaya dari golongan pertama yaitu orang
Yang niatnya bagus, tapi dia ini bukan orang yang faqih. Ilmunya tidak kokoh, tidak bijak, tidak berakal. Ini golongan kedua yang kata Ustaz Afifuddin di sini lebih berbahaya dari golongan pertama. Golongan pertama yaitu siapa? Niatnya memang udah jelek. Nah, adapun golongan kedua niatnya bagus, tapi orang ini nggak punya akal, ilmunya nggak kokoh, bukan orang yang faqih. Kemudian Ustaz Afifuddin melanjutkan, wa min afa'il hadas sinfis tsani, dan di antara tingkah laku dan tindak tanduk perbuatan golongan kedua ini, al-awwal at-tasaddur qabla at-ta'ahul la siyama fil fitan. Berani tampil sebelum menjadi orang yang mumpuni, terkhusus dalam fitnah. Nah, ini sebetulnya ada catatan dari Ana, tapi Ana hilangkan dulu catatan ini. Asani yang kedua, di antara tingkah laku dan tindak tanduk golongan kedua, golongan yang lebih berbahaya dari golongan pertama, at-taqaddum baina yaday al-kibar fis sin wal ilm was sabaqiyah fid da'wah. Nah, mendahului ulama atau mendahului para kibar, senior dalam ilmu, dalam umur, dan dalam pengalaman dalam berdakwah. Bukankah asatidzah jumhur dalam fitnah ini mendahului para ulama dalam menyikapi Ustaz Lukman dan yang bersamanya? Dalam kondisi sebelum fitnah ini, Ustaz Lukman adalah orang yang ma'ruf di kalangan para ulama, dikenal baik, dikenal sebagai dai salafi, mendapatkan tazkiyah dari Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, dari Syekh Rabi'. Nah, bahkan sampai sekarang para masyaikh masih memuji dan mentazkiyah beliau, Syekh Salah Kantus, Syekh Arafat, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian asatidzah jumhur menyikapi Ustaz Lukman, mendahului al-kibar. Mungkin ada yang mengatakan, di antara asatidzah jumhur itu ada yang umurnya lebih tua dari Syekh Abdul Al-Bukhari. Maka kita katakan al-ibrah juga bukan semata-mata umur, tapi lebih dari itu ilmu. Nah, Syekh Abdul Al-Bukhari al-allamah. Nah, seperti itu. Ma'ruf sebagai ulama kibar. Dan ini perkara yang sangat ma'ruf di kalangan salafin di seluruh dunia. Tapi anggap sudah dari sisi umur ya sudah. Karena maksudnya kan, ya kalau begitu, ini tidak mendahului Syekh Abdul Bukhari dari sisi umur, ada dari asatidzah jumhur yang lebih tua dari Syekh Abdul Bukhari misalnya. Tapi kita katakan dari sisi umur, siapa sih asatidzah jumhur yang lebih tua dari Syekh Rabi' atau Syekh Ubaid? Nah, apakah ada? Ya, jawabannya jelas nggak ada. Asatidzah jumhur telah mendahului. Dari sisi umur, dari sisi ilmu, dan dari sisi pengalaman dalam berdakwah. Siapa yang lebih dahulu berdakwah? Syekh Rabi', Syekh Ubaid, atau asatidzah jumhur? Ya nggak bisa dibandingkan ini. Coba lihat. Asatidzah jumhur dalam menyikapi fitnah ini mendahului. Wala subhanallah, bukan semata-mata mendahului, tapi ternyata kalau benar masih mending. Alhamdulillah, labas. Tapi ternyata salah. Ini yang mengkhawatirkan. Wa subhanallah, Ustaz Afif mengatakan, di antara tindak tanduk golongan kedua, golongan yang lebih berbahaya dari golongan pertama. Siapa golongan kedua ini? Orang yang enggak faqih, ilmunya enggak kokoh,
nggak bijak, nggak berakal. Tindak tanduknya yaitu mendahului orang yang lebih berpengalaman dari sisi umur, dari sisi ilmu, dan dari sisi pengalaman dakwah. Ini semuanya ada pada asatidzah jumhur. Kalau mengikuti ucapan Ustaz Afif di sini, ya berarti asatidzah jumhur ini masuk dalam golongan kedua. Karena di antara tindak tanduknya ini, asatidzah ini taqaddum baina yaday al-kibar, mendahului al-kibar, para ulama yang senior dari sisi umur, ilmu, dan pengalaman dakwah. Ini tindak tanduknya asatidzah. Yang kata Ustaz Afifuddin, ini merupakan di antara contoh perbuatan golongan kedua. Siapa itu golongan kedua? Yang enggak berakal, yang enggak hakim, yang ilmunya enggak kokoh, dan bukan orang yang faqih. Subhanallah. Kenapa Ustaz Afifuddin tidak memperhatikan ini sebelum berbicara dalam fitnah ini? Nah, kemudian yang ketiga, di antara tindak tanduk perbuatan atau golongan yang kedua ini, kata Ustaz Afifuddin di sini, asalis at-tasarru' fil hukmi bila rawiyah wala tarayyus. Terburu-buru dalam menghukumi, terburu-buru dalam memvonis, tanpa mau mempelajari, tanpa mau bersikap tenang, bertabayun, bertarayyus, tenang, dilihat dulu, dipastikan segala sesuatunya. Ini di antara perbuatan golongan kedua, yaitu orang yang ghairu faqih, ghairu rasikh fil ilm, wala hakim, gak bijak, wala akil, gak berakal. Terburu-buru dalam memvonis, Jember salah, telah menyelisih pemerintah, Jember telah berbuat hulu dalam prokes. Subhanallah, pemerintahnya nggak ada yang ngomong seperti itu. Orang atau pihak yang berkompeten, mulai dari tingkatan yang terendah sampai tingkatan yang kementerian, baik provinsi, kabupaten. Wah, ini asalnya jumhur mengatakan Jember salah, hulu dalam penerapan prokes. Ini ya Allah, menyedihkan ya ikhwan, menyedihkan wallahi. Sadarlah wahai ahlu sunnah, sadarlah. Nah, kata Ustaz Afifuddin di sini, terburu-buru dalam memvonis, menghukumi tanpa mempelajari, tanpa kamu kemudian mau tenang, mau memastikan dahulu. Ini diantara perbuatan orang-orang yang gak faqih, ilmunya enggak kokoh, bukan orang yang hakim, dan juga bukan orang yang akil. Nas'alullah assalamul afiyah. Kemudian, di antara tindak tanduk golongan yang kedua ini, ar-rabi', kata Ustaz Afifuddin, yanshur kullama yaqra' wa yasma' au ma yadur fis sahah la siyama ma yuwafiqu hawahu duna ta'annin wala tathabbut. Coba kita dengar. Ini semuanya ada pada asatidzah jumhur. Miris sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang keempat ini? Menyebarkan setiap yang dia baca, yang dia dengar, atau apa yang terjadi di medan dakwah, terkhusus apa-apa yang mencocoki hawa nafsunya, tanpa mau berta'ani, tanpa mau bertasabbut. Asatidzah jumhur, entah Ustadz Abdus Somadnya, entah Ustadz Afifuddinnya, dan yang lain-lainnya dari kalangan asatidzah jumhur. Antum sudah tahu semua lah insyaallah. Bagaimana begitu mudahnya menyebar omongannya Abdul Ghafur CS tentang jendi terkait Ustadz Ruwaifi. Tanpa ada ta'ani, tanpa ada tasabbut. Coba kita lihat. Bahkan orang untuk bertasabut dilarang. Jangan datang ke Jember. Ini kan Ustaz Abdul Haris ketika itu juga sudah pernah menyampaikan. Nah,
bahwa beliau dilarang untuk bertanya atau datang ke Jember. Coba lihat. Ini diantara tindak tanduknya orang yang nggak fakih, yang nggak berakal kalau mengikuti ucapan dari Ustadz Afifuddin di sini. Yang lebih menyedihkan ya ikhwan, apa yang disebutkan berikutnya, al-khamis wa akhbas minhu. Yang lebih parah, lebih buruk dari itu semuanya, yansyuru kullama yaruddu ala mukhalifihi wa in kana masdaruhu minal munharifin awil majhulin aw man kana qabila min aduwihi wa in kana al-haq ma'a man khalafahu. Di sini dalam PDF ini banyak sekali kesalahan tulis. Kalau antum bisa buka itu PDF-nya, ada sampai sekarang masih ada di channelnya Pondok Gresik Ustadz Afifuddin. Banyak salah tulisnya, terburu-buru menyebar. Kenapa nggak dirapikan dahulu sebelumnya? Yang lebih penting, tanyakan dulu isinya kepada para ulama, sudah benar atau tidak. Jangan seperti ini. Apa yang kelima? Yang lebih buruk yaitu menyebarkan setiap hal yang membantah orang yang menyelisihinya. Walaupun referensinya dari orang-orang yang menyimpang, dari para majhul. Nah ini. Atau juga dari musuhnya, padahal dia mengetahui al-haq itu bersama orang yang dia selisihi. Coba kita lihat. Menyebar semua yang membantah orang yang menyelisihinya. Walaupun sumbernya dari siapa? Dari orang-orang yang majhul. Ini adalah perbuatan yang paling buruk, kata Ustadz Afifuddin. Kita bisa mengetahui, karena antum juga sudah banyak mengetahui bagaimana asatidzah dari pihak asatidzah jumhur banyak yang menjadikan channel-channel fitnah, channel-channel majhulah sebagai sumber rujukan. Ustadz Abdul Hadi Lahji, kemudian juga Ustadz Sodikun, kemudian juga bisa-bisanya asatidzah Malang telepon ketika itu ke Ambon sebagaimana disebutkan oleh Ustadz Abdul Wahab Lumaila, bahwa katanya di Jursela itu bisa jadi ada di belakang Jursela ada ulamanya. Ya Allah, ini menyedihkan sekali. Kalau mengikuti ucapan Ustadz Afif di sini, semua 1, 2, 3, 4, 5 ini, sifat-sifat ini semuanya ada pada asatidzah jumhur. Dan ini merupakan tindak tanduknya orang yang enggak kokoh ilmunya, enggak fakih, enggak akil, enggak berakal, enggak hakim. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Kemudian yang berikutnya juga. Di sini kan pada setiap rangkaian nasihat ditulis silsilatu nasihati litullabi, rangkaian nasihatku untuk para murid-muridku atau para santriku. Pada sekian nomor dalam rangkaian ini beliau menyebutkan kalam ulama, tapi ada yang beliau tidak sebutkan, yang menunjukkan berarti beliau mengesankan itu adalah ucapan beliau, nasihat beliau, karena di sini disebutkan silsilatu nasihati, rangkaian nasihatku. Maka pada rangkaian nasihat yang ke-32 tanpa menukil ucapan siapa-siapa, beliau menyebutkan
Arkanul kufri arba'ah. Al-kibru wal hasadu wal ghadabu wasyahwah. Rukun kekufuran itu ada 4. Sifat sombong, sifat iri, sifat marah, dan syahwat. Fal kibru yamna'uhu al-inqiyat wal hasad yamna'uhu qabulun nasihah wa badluha wal ghadabu yamna'uhu al-adlu wasyahwatu tamna'uhu at-tafarruq lil ibadah. Sampai selesai, ada sampai sekitar 2 halaman kurang. Beliau sebutkan rukun kekufuran itu ada 4. Yang pertama sombong, yang pertama sombong, yang kedua iri dengki, yang ketiga sifat marah, yang keempat syahwat. Maka sifat sombong ini bisa dicegah dengan sifat tunduk patuh kepada syariat. Sifat hasad ini bisa dicegah dengan cara menerima nasihat dan berusaha untuk terus menasehati. Sifat marah ini bisa dicegah dengan sifat adil. Adapun syahwat bisa dicegah dengan dia banyak-banyak bertafarruq, berkonsentrasi, fokus penuh untuk ibadah, sampai seterusnya. Nah, oleh ya ikhwan, hakikatnya ini merupakan kalam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bukan kalam Ustaz Taufiquddin ini. Nah, itu bisa lihat dalam kitab Al-Fawaid, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan persis ini semua. Persis ini semua. Kenapa Ustaz Taufiquddin tidak menyebutkan bahwa ini kalam Ibnu Qayyim? Kesan orang yang tidak tahu kalau ini kalamnya Ibnu Qayyim, judul di atasnya Silsilatun Nasihati, rangkaian nasihatku. Ya, orang pahamnya kalau nggak tahu bahwa itu kalamnya Ibnu Qayyim, menyangkanya itu kalamnya Ustaz Taufiquddin. Padahal itu antum bisa cek, antum buka bahwa itu kalamnya Ibnu Qayyim persis. Ini bukan kalamnya Ustaz Taufiquddin. Nah, mungkin ada yang menyatakan terluput mungkin. Beliau mungkin lupa tidak mencantumkan. Itu dia penyakitnya. Terburu-buru. Coba lihat. Di sini sudah menyebutkan bahwa rangkaian nasihat ini merubahkan kaidah-kaidah dan dawabit, ketentuan-ketentuan ketika fitnah. Ini luar biasa ini. Tapi sifat terburu-buru ini terus menempel. Nah, sementara kita bisa mengetahui di antara sebab terbesar fitnah ini yaitu sifat terburu-buru. Gak habis-habisnya, gak selesai-selesainya di beberapa kondisi dan beberapa pernyataan serta ucapan. Kalau yang betul ini ternyata karena keluputan. Nah, secara zahir orang melihatnya ini kalamnya Ustaz Taufiquddin. Baik, anggap kita memberi udzur keluputan. Maka di situ kita bisa mengetahui bagaimana sifat terburu-buru yang ada pada Ustadz Afifuddin dan juga asatidzah jumhur yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sadarlah wahai ahlus sunnah. Nah, segera bertobat, jangan menggadaikan, jangan mempertaruhkan manhaj kita semua. Asatidzah dalam fitnah perpecahan ini hakikatnya sudah menyelisihi qad khalafu aslan min usulis sunnah. Sudah menyelisih sebuah pokok dari sekian pokok-pokok sunnah, yaitu al-ijtima' alal haq. Tahu ya, kalau orang menyelisihi sebuah usul dari sebuah pokok dari pokok-pokok ahlu sunnah, kalau kaidahnya secara umum, maka dia keluar dari ahlu sunnah. Nah, seperti itu. Tidak mengherankan Syekh Abdul Ghani Al-Ausat atau Syekh Abdul Ghani Ausat hafizahullah ta'ala menyebutkan kalau asal tidak tetap kekeh maka mereka bukan salafiyin. Ya ahlu sunnah, wahai ahlu sunnah, terkhusus di negeri Indonesia, sadarlah, hati-hati. Nah,
Di sini kita makomnya tidak memvonis asatidzah sudah keluar dari Ahlussunnah. Tapi perbuatan memecah belah tidak mau bersatu itu telah menyelisihi pokok dari sekian pokok Ahlussunnah. Yang apabila seseorang telah tegak hujah dan tidak mau bertobat, tidak mau rujuk, maka orang tersebut keluar dari daerah Ahlussunnah. Dan ini yang dikhawatirkan menimpa asatidzah. Nah, maka mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa menyadarkan semuanya. Sesungguhnya demi Allah, niat saya di sini bukan untuk menjatuhkan atau bukan ingin mencela pribadi-pribadi. Nah, tapi saya ingin agar Ahlussunnah itu paham untuk kemudian mereka selamat dari jurang penyimpangan. Jangan diikuti cara-caranya asatidzah. Dalam kondisi bukti-bukti sudah jelas, nyata, banyak kedustaan asatidzah yang sampai saat ini belum ada kata taubat ataupun rujuk sama sekali. Penjelasan para ulama sudah gamblang, sudah banyak. Yang ini berusaha untuk ditutup-tutupi oleh asatidzah. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bissawab. Maka minas shawab fa minallahi wahdah. Wa makana minal khata' fa minni wa minasyaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.